Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nabila Karyatus Sa'diyah, NIM A210 190 106 dari program studi pendidikan akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas bab yang terbaru, yaitu mengidentifikasi kelangkaan, kebutuhan, dan biaya peluang. Oke, next. Oke, sebelum kita membahas tentang kelangkaan, kebutuhan, dan biaya peluang, alangkah baiknya kita mengulas kembali tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, di sini ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ini juga bisa dikatakan tuh muncul karena manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia itu sumber daya untuk memenuhi keinginan itu terbatas. Untuk yang pertama, kita membahas tentang pengertian kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia itu jauh lebih banyak daripada apa yang tersedia. Kelangkaan itu bukan berarti barang itu sedikit atau terbatas, tetapi adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dan barang yang tersedia. Jika di dalam kehidupan kita tidak dihadapkan dengan adanya kelangkaan atau keinginan kita semua terpenuhi, tentu manusia itu tidak perlu melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kehidupan kita. Yang kedua, ada faktor-faktor kelangkaan. Nah, faktor-faktor kelangkaan itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan manusia itu terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru itu belum ditemukan. Untuk yang kedua, sebagian besar sifat manusia itu mempunyai sifat serakah. Itu berakibat terhadap persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Akibatnya terjadi bencana alam seperti banjir. Nah, itu juga karena manusia yang tidak memperhatikan lingkungan termasuk pembuangan limbah. Yang ketiga, ada persediaan sumber daya alam terbatas. Dan yang keempat, ada kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas, utamanya bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sumber daya manusia yang ahli masih sangat terbatas. Dalam faktor-faktor kelangkaan pasti ada cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ada 3 cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama ada dengan cara menyusun skala prioritas. Cara yang pertama itu dapat memenuhi kebutuhan hidup. Penting bagi setiap manusia untuk membuat perencanaan. Nah, perencanaan itu harus disusun berdasarkan skala prioritas dari yang paling penting sampai dengan yang tidak penting. Terus yang kedua ada menghemat penggunaan sumber daya alam. Meskipun sumber daya alam memang berlimpah, tetapi jika tidak dibatasi pemanfaatannya, maka perlahan akan menipis dan dapat habis. Dan yang terakhir ada menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban setiap manusia. Dibutuhkan kesadaran pada setiap manusia agar dapat melestarikan sumber daya alam, misalkan dengan cara menanam atau meremajakan hutan kembali. Untuk yang kedua, yaitu ada kebutuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan dan kebutuhan menurut intensitasnya dan kebutuhan menurut sifatnya.
dipenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga tercapai kemakmuran. Manusia itu merupakan makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu memiliki kebutuhan demi keberlangsungan hidupnya. Jadi itu kebutuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, next di sini ada dua kebutuhan menurut intensitas dan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah bentuk kebutuhan pokok yang berarti kebutuhan itu harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Nah, apa sih kebutuhan primer itu? Nah, kebutuhan primer itu seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian yang kita butuhkan selama hidup. Seperti kita butuh untuk membeli rumah, untuk berteduh, lah itu termasuk kebutuhan primer karena itu cukup penting dalam keberlangsungan kehidupan kita. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan tambahan, yakni kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder itu merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Seperti contoh dari kebutuhan sekunder, seperti kita butuh perabot rumah tangga untuk kebutuhan di rumah. Terus kita butuh almari untuk menyimpan pakaian kita. Kita butuh arloji untuk melihat jam. Kita butuh sabun untuk kita cuci tangan, untuk kita mandi dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, jenis kebutuhan tersier ini masuk dalam kategori kebutuhan barang mewah, yakni kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tetapi kebutuhan tersier ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya itu kebutuhan ini tuh berhubungan dengan harga diri seseorang. Apabila itu seorang mampu memiliki barang-barang yang mewah, seperti untuk membeli mobil, terus untuk membeli rumah yang mewah padahal kita sudah punya rumah, terus untuk membeli barang-barang branded seperti itu. Untuk yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya itu ada 2 macam. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini tuh bersifat materi. Contoh kebutuhan ini tuh seperti kebutuhan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Untuk yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu juga disebut sebagai kebutuhan yang dirasakan untuk kebutuhan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini itu terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Nah, contoh dari kebutuhan rohani itu sendiri membutuhkan rekreasi untuk meningkatkan bahagia kita atau untuk menghilangkan stres, terus nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Nah, yang terakhir ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, alat tersebut berupa barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan yang berbentuk barang dan jasa itu tentunya merupakan jenis alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki berat atau massa. Nah, untuk selanjutnya, alat pemuas kebutuhan yang saya akan jelaskan itu ada 2, yaitu menurut sifatnya dan menurut fungsinya. Untuk yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut sifatnya. Itu ada 2 macam juga. Yang pertama, barang ekonomis.
Barang ekonomis merupakan barang yang berperan sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia, di mana secara kuantitas memiliki keterbatasan, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, baik pengorbanan tenaga, pikiran, uang, waktu, dan sebagainya. Ada contoh barang ekonomis itu seperti kendaraan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada barang bebas. Barang bebas merupakan barang yang berperan sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia, namun secara kuantitas tidak memiliki batasan, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan sama sekali. Contohnya seperti angin, oksigen, sinar matahari, dan sebagainya. Terus untuk yang kedua, alat pemenuh kebutuhan menurut fungsinya. Itu juga ada dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jenis barang ini juga disebut dengan barang siap pakai. Jenis barang konsumsi akan mengalami kemusuhan nilai guna setiap kali digunakan sampai pada akhirnya tidak dapat digunakan lagi atau akan habis dalam sekali pakai. Nah, untuk contoh barang konsumsi itu seperti makanan, obat-obatan, sepatu, baju, kaos, dan televisi. Yang kedua ada barang produksi. Barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi sebagai alat pembantu dalam produksi. Nah, jenis barang produksi itu erat kaitannya dengan upaya penambahan nilai guna suatu barang, atau bisa dikatakan sebagai produksi. Contohnya seperti mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik, tanah, dan bahan baku. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.